Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Good morning. Senang sekali pagi hari ini kami kembali satu keluarga untuk kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Dari tempat ini kami berdoa supaya Anda semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari hari ini saya mengajak Anda untuk kita sama-sama buka hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta Roh Kudus yang berbicara dan menuntun kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa Sorgawi, hari ini kami siapkan hati kami buka hati kami untuk kami sama-sama ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri berkata, feed our mind with the truth. Biarlah kami semua boleh mengisi hari-hari ini, pagi hari ini, kehidupan kami memulainya bersama dengan Kau dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami butuh firman-Mu, we need your word. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini biar kami terus di-encourage oleh Tuhan sendiri. Dan Kau berbicara dan menguatkan hati kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Dan kami berdoa Roh Kudus ambil alih semuanya. Dan Kau yang berbicara di tengah-tengah kami. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani umat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Di atas segala-galanya Roh Kudus, we give you all the platform to do, to speak kepada setiap umat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu semua, saya akan mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Dan dalam program Amin pagi hari ini, judul khotbah saya yaitu Jadi yang Dipercaya Tuhan. Saya percaya bahwa menjadi seorang kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai, dan sangat penting saudara. Dan hari ini Tuhan mengajar Anda dan saya untuk kita belajar bersama-sama bagaimana jadi yang dipercaya Tuhan dalam banyak aspek dalam kehidupan kita. Saya mengajak Anda untuk kita baca sama-sama dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Dalam ayat ini benar-benar membuka pikiran saya bagaimana kita bukan cuman hanya mengikut Tuhan karena percaya dengan mujizat, tapi biarlah kita dipercaya Tuhan saudara. Ayat ini mengajarkan saya dan Anda untuk menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita this morning pagi hari ini. Ayat 23 berkata seperti ini. Dan sementara Yesus atau ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita akan menemukan ada beberapa golongan saudara orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, karena mereka melihat hal-hal yang ajaib, mereka melihat supranatural, mereka lihat mujizat, mereka lihat hal-hal yang luar biasa terjadi, lalu mereka percaya dan mengikut Tuhan. Mereka adalah golongan orang yang percaya, yang melihat bukti dulu, baru mereka percaya saudara. Mungkin mereka melihat keajaiban, kesembuhan, kelepasan, diberkati, mengalami kelimpahan, baru mereka ikut Tuhan dan percaya. Dan tetapi kalau kita perhatikan ayat 24, ini menarik sekali. Dikatakan tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Mereka mengikut Yesus, mereka mempercayakan hidup mereka kepada Yesus. Dengan mengikut Yesus percaya dan menjadi pengikutnya. Tapi pertanyaannya saudara, ini yang membuat saya untuk kita sama-sama merenung saudara. Walaupun kita sudah ikut Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, my question, apakah Tuhan mempercayakan dirinya, kemuliaannya kepada Anda dan saya saudara. Di sini saudara dikatakan saudara bahwa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Why? Karena ia mengenal mereka semua saudara, terutama mengenal hatinya saudara. Dalam beberapa terjemahan dikatakan but Jesus for his part did not entrust himself to them because karena Yesus he knew all people, dia tahu semuanya saudara. Dan dalam terjemahan The Message dikatakan but Jesus didn't entrust his life to them. Dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Why? Because he knew them inside and out.
dalam dan luarnya, knew how untrustworthy they were. Jadi saudara, bagaimana mereka sebenarnya adalah orang-orang yang untrustworthy, orang-orang yang tidak layak untuk dipercaya. Karena itu saudara, tidak perlu seorang pun, dikatakan ayat ini, memberi kesaksian kepada Tuhan tentang kita, tentang manusia. Sebab Yesus tahu segala yang ada di dalam hati manusia, saudara. Jadi saudara, mari saya mengajak Anda untuk kita benar-benar merenungkan. Mungkin kita berkata, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah ikut Tuhan lama. But my question, apakah Tuhan mempercayakan hidupnya kepada kita semua, saudara? Dalam sebuah doa Tuhan pernah berbicara jelas sekali. Tuhan berkata, nak, apa yang aku taruh di pikiranmu, apa yang aku taruh di hatimu, jangan dicemari dengan apapun. Karena Tuhan berkata jelas sekali, nak, aku tidak akan mempercayakan kemuliaanku kepada orang yang tidak bisa dipercaya dengan kemuliaan. Ingat baik-baik saudara, dari perenungan ini saya percaya Tuhan berbicara secara personal di hati saya. Dikatakan Tuhan tidak akan percayakan urapan kepada orang yang gak bisa dipercaya dengan urapan, saudara. Tuhan tidak akan mempercayakan kekayaan bahkan kepada orang yang tidak bisa dipercayakan dengan kekayaan. Dan Tuhan tidak akan mempercayakan kemuliaan, His glory, kepada orang yang tidak bisa dipercaya dengan kemuliaan atau glory, saudara. Pertanyaan saya sederhana. Mungkin Anda berkata, kenapa saudara Tuhan kok gak percaya kemuliaannya dalam hidup saya? Kenapa Tuhan gak mempercayakan dirinya ke dalam hidup saya, urapannya dan sebagainya? Jawabannya sederhana saudara, salah satu faktor yang penting yang harus Anda perhatikan dalam hidup Anda, sekali lagi, jangan sampai pikiran dan hati kita tercemar atau dicemari, sehingga kita mengalami semuanya itu menjadi orang-orang yang untrustworthy, tidak layak untuk dipercaya. Sekali lagi saudara, Tuhan gak melihat semuanya, tapi sekali lagi Tuhan mengingatkan saya dalam sebuah doa, nak, apa yang aku taruh di pikiranmu, apa yang aku taruh di hatimu, jangan sampai dicemari dengan apapun. Saudara, sekali lagi saya katakan, Tuhan turut mengetahui setiap hati kita. Tuhan tahu pikiran kita, karena Dia tahu kita inside and out, saudara. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita, Dia tahu apa yang ada di pikiran kita. Saudara, ada begitu banyak orang berkata ketika dipercayakan urapan kemuliaan, mereka berubah, mereka jadi sombong, hati mereka jadi tercemar dan sebagainya. Saya tidak menghakimi saudara, tapi Tuhan berbicara secara pribadi ke dalam hidup saya. Dia menegur saya, Dia mendidik saya, Dia mengajar saya. Jangan sampai tercemar, karena apa yang aku percayakan dalam hidupmu, that is the beginning only. Cuman permulaan. Karena saya percaya Tuhan akan mempercayakan bukan cuma hidupnya saudara, tapi semua hal ke dalam kehidupan kita. Karena Dia pasti akan mempercayakan banyak hal dalam kehidupan Anda. Dia butuh partner di dunia untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kuasa-Nya, dan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tetapi Dia gak bisa sembarang berpartner dengan siapapun saja. Dia tahu kita. Alkitab jelas sekali berkata, He know. Dia tahu inside and outside. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu, Dia tahu apa yang ada di pikiranmu. Itu sebabnya Tuhan ngingati saya, jangan sampai dicemari. Pikiran kita, hati kita, semuanya harus benar-benar dijaga supaya tidak tercemar, saudara. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, dan kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Sekali lagi 1 Korintus 4 mengajarkan Anda dan saya menjadi sebuah perenungan reflection bagi Anda dan saya sebagai pengkhotbah, orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan dikatakan sebagai hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah Anda dan saya menjadi orang-orang yang dipercayakan rahasia Allah, yang menyampaikan kebenaran-kebenaran? Saya terlalu percaya dalam Alkitab ada banyak sekali rahasia Allah, namun tidak semuanya diungkapkan kepada sembarang orang, saudara. Rahasia Allah hanya diungkapkan kepada orang yang dapat dipercaya dengan rahasia Allah, orang-orang yang trustworthy. Ada beberapa rahasia yang dahsyat sekali yang Tuhan singkapkan, yaitu yang pertama, saudara, dikatakan, saudara, Yohanes pasal 2 ayat 25, Tuhan tidak pernah mempercayakan kemuliaan dirinya kepada sembarang orang. Saya percaya the glory, kemuliaan yang dahsyat adalah dirinya sendiri, because He is the greatest glory is Himself.
adalah dirinya sendiri. Itu sebabnya dikatakan Yesus tidak mempercayakan dirinya. Bicara tentang Yesus tidak mempercayakan kemuliaannya kepada sembarang orang, saudara. Kalau Anda baca Mazmur 8, jelas sekali dikatakan ayat 45, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya, perhatikan baik-baik ayat ini, catat baik-baik, dikatakan segala-galanya, termasuk kekayaan, kehormatan, kemuliaan, wisdom, rahasia Allah, semuanya saudara, dikatakan segala-galanya dipercayakan di bawah kaki kita, saudara. Dan saya percaya ada begitu banyak yang hal-hal yang dahsyat sekali dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari dua ayat ini, saudara, ada dua hal yang luar biasa yang saya simpulkan. Yang pertama, bahwa Anda dan saya adalah partner daripada Tuhan. Kita adalah pengelola. Dan yang hal kedua adalah Tuhan mempercayakan kita banyak hal. Dikatakan segala buatannya yaitu semua yang ada di dunia ini Tuhan kasih kepada Anda dan saya, orang-orang yang trustworthy, yang layak untuk dipercaya. Saya percaya Tuhan meng-create semua hal yang ada di dunia ini, yang ujung-ujungnya Tuhan membutuhkan seorang partner. Tuhan mencari seorang yang trustworthy, yang bisa dipercaya. Dan saya berdoa hari ini dari tempat ini supaya Tuhan menemukan bahwa Anda dan saya menjadi orang-orang yang trustworthy, dapat dipercaya, layak dipercaya. Dan dikatakan semuanya akan diletakkan di bawah kaki kita, saudara. Mari kita belajar sama-sama what is definition daripada dipercaya atau trustworthy. Dan kalau Anda perhatikan dalam Cambridge Dictionary, dikatakan able to be trusted, deserving of trust. Saudara, ini pengertian daripada trustworthy, yaitu able to be trusted. Saudara menjadi orang-orang yang benar-benar able untuk to be trusted, untuk dipercaya, saudara. Sinonimnya adalah credible. Anda memiliki kehidupan yang credible, andal, saudara. Reliable, amanah. Kalau dalam orang bahasa biasanya adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar-benar memang layak dipercaya, saudara. That is the definition daripada trustworthy, saudara. Di dalam Alkitab juga dikatakan kata faithful disamakan dengan faithfulness. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata aman, saudara. Artinya to confirm, to support. Tetapi dalam penggunaannya kata trustworthy di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata ini juga berarti tidak bercabang hati. Exactly seperti apa yang Tuhan ngomong dalam sebuah doa saya. Dikatakan hati tidak boleh dicemari atau tercemar. Saudara, lalu kalau Anda baca itu dalam Tawarik 1 Tawarik pasal 12 ayat 33, setia, Amsal 11 ayat 13, saudara. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan dipakai kata pistos, saudara. Artinya faithful, faithfulness, setia. Dalam Matius 25 ayat 21, Lukas pasal 19 ayat yang ke-17, saudara. Saudara, sekali lagi saya katakan, saya mau sampaikan kepada Anda bahwa kepercayaan itu tidak terjadi begitu saja, saudara. Tapi kepercayaan itu harus dibangun, bukan diasumsikan. Diasumsikan orang bahwa ini adalah orang yang dipercaya, ini bisa dipercaya dan sebagainya. No, tapi kepercayaan adalah sesuatu yang Anda harus bangun dalam kehidupan Anda. Dan ini tidak mudah, saya tahu butuh waktu dan sebagainya. Tapi percayalah, kepercayaan gak terjadi simsalabim begitu saja. Tapi dibangun, saudara, day to day dalam kehidupan Anda. Bukan diasumsikan. Tapi dikatakan adalah untuk kepercayaan itu harus dibangun, dimulai day to day setiap hari, saudara. Jadi apa kunci untuk menjadi orang yang dipercaya, saudara? Ini hal selanjutnya yang mau saya ajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Jadi apa kuncinya, Pastor, untuk menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Saya berdoa dan saya percaya hari ini Anda semua pasti excited. Anda pasti kepingin, saudara, menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Amin, saudara. Dan mari kita belajar bersama-sama what is the key, apa kunci untuk menjadi orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Yang pertama, saudara, yaitu hidup dengan jujur dan berintegritas, saudara.
Saya berdoa supaya Anda dan saya menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Orang yang dipercaya adalah orang yang hidupnya jujur dan berintegritas. Kalau Anda menjadi seorang atasan, seorang bos, Anda punya karyawan atau staff, saya percaya Anda akan mempercayakan mereka kalau mereka kedapatan adalah orang yang hidupnya jujur, saudara. Anda nggak akan mungkin mempercayakan orang yang nggak jujur, yang suka korupsi dan sebagainya, baik itu waktu dan sebagainya. Tapi saudara, saya percaya kepercayaan menjadi orang yang dipercaya adalah orang yang hidupnya jujur dan berintegritas, saudara. Artinya jujur itu artinya berkata benar kepada orang lain. Makanya Alkitab berkata kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, saudara. Kita harus jujur dalam sikap, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam semua hal, saudara. Dan sedangkan integritas adalah berkata benar kepada orang lain dan kepada diri sendiri, saudara. That is integrity. Jadi saudara, saya percaya untuk menjadi orang yang dipercaya Tuhan, nggak cukup cuman jujur, saudara, tapi jujur dan berintegritas, saudara. Integritas artinya apa yang Anda rasakan sama dengan apa yang Anda pikirkan, sama dengan apa yang Anda lakukan, dan sama dengan apa yang Anda katakan, saudara. Semuanya make sense, saudara. Semuanya alignment, saudara. Semuanya sejalan, sejalur, saudara. That is integrity. Integritas adalah ketika Anda ngomong A, di pikiran Anda A, dan perasaan Anda A, semuanya A, dan yang Anda lakukan juga A. That is integrity, saudara. Dan saya berdoa, saya yakin sekali kalau Anda kepingin menjadi orang yang bisa dipercaya, saudara, Anda harus punya hidup yang integritasnya baik dan juga jujur, saudara. Always act with honestly and integrity, saudara, without hidden agenda, saudara. Jadi saudara, saya berdoa supaya Anda benar-benar always act, selalu, saudara, ketika Anda melakukan sesuatu, berbuat sesuatu honestly and integrity, saudara, sejujur-jujurnya dan berintegritas tanpa ada agenda pribadi lainnya, saudara. Ketika Anda melayani, Anda lakukan itu honestly dan dengan penuh integritas, without hidden on agenda. Tidak ada agenda-agenda lain, saudara. Bukan untuk waktu Anda melayani melakukan sesuatu nurut, hormat sama orang dan sebagainya, tapi ada agenda-agenda lain. Takut kepada pemimpin, tapi ada agenda lain. Tapi always, saudara, selalu, saudara, melakukan tindakan apapun with honestly and integrity. Jadi saudara, saya berdoa supaya Anda dan saya tidak ada agenda lain. Kalau melakukan semuanya harus jujur dan berintegritas. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, apa kunci supaya kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Yang kedua adalah keterbukaan atau purity, hati yang murni, saudara. Saudara, saya percaya kepercayaan dan keterbukaan harus berjalan bersama-sama, saudara. Kita nggak bisa ngomong cuman percaya tapi kita nggak terbuka, saudara. Saya percaya keterbukaan, purity, hati yang murni itu harus sama-sama berjalan bersama-sama. Dan ini harus alignment sama-sama, saudara. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, saya percaya bukan cuma melihat Allah, karena saya percaya orang gak semua bisa melihat Allah. Hanya ketika Yesus mempercayakan dirinya dan dia akan menunjukkan dirinya kepada kita. Dan itu semua harus memiliki sebuah syarat, yaitu pure heart, hati yang murni, hati yang suci, hati yang tulus, saudara. Karena saya percaya ketika Anda dan saya benar-benar hidup dalam kemurnian, semuanya tulus, murni, saudara, maka saya percaya, saudara, that is the key untuk Anda dipercaya sama Tuhan, baik itu kemuliaan maupun semua hal, saudara. Apa yang disebut pure, saudara? Murni. Pure itu, murni itu artinya jelas, clear, saudara. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Keterbukaan dengan Tuhan, dengan semuanya. Nggak ada agenda lain, nggak ada hal-hal yang licik, hal-hal yang tersembunyi. Tidak ada kepalsuan. Bisa dilihat dengan jelas. Hidup Anda benar-benar murni. Hidup Anda bersih. Hidup Anda clear. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada yang dibohong-bohongi. Tidak ada yang dibuat-buat. Tidak ada kepalsuan. Dan tidak bisa membuat orang melihat kita abu-abu, tapi orang lihat kita bersih, putih, dan jelas sekali, saudara. That is the meaning of the pure, saudara. Artinya murni. Dan percaya purity yang murni asli akan selalu disukai, akan selalu dicari banyak orang, bahkan memiliki value yang tinggi sekali, nilai yang mahal sekali. Karena itu di ayat 25 Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka
karena ia mengetahui hati mereka, karena hati mereka nggak murni, saudara. Itu sebabnya mari kita belajar memiliki hati yang murni, hati yang benar-benar bersih, saudara. Maka saudara akan dipercayakan, saudara, oleh Tuhan banyak hal. Don Peppers berkata, saudara, being trustworthy requires doing the right things and doing things right. Saudara, artinya being a trustworthy, saudara, artinya adalah melakukan sesuatu yang benar, doing the right thing, melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang sangat benar sekali. Anda melakukannya dengan benar dan Anda melakukan hal yang benar, saudara. Ada amin, saudara. Hal yang ketiga, what is the key untuk Anda bisa sama-sama menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan sendiri, saudara. Yang pertama, tadi kita sudah belajar sama-sama, yaitu hidup dengan jujur dan berintegritas, saudara. Yang kedua, Anda harus punya keterbukaan, purity, hati yang murni. Dan yang ketiga adalah take responsibility of small things. Jadi saudara, ambil tanggung jawab dalam hal-hal yang kecil, saudara. Kalau kita setia pada perkara kecil, maka saya percaya Tuhan akan mempercayakan kita perkara dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ingat, saudara, baik-baik, ingat baik-baik. Semua hal yang besar akan selalu dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Dikatakan, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu, saudara? Saya terlalu percaya bahwa dalam Lukas 16 ayat 12 mengajarkan Anda dan saya untuk merefleksikan seluruh kehidupan Anda. Kalau kamu tidak setia, bagaimana Tuhan mau mempercayakan harta yang sesungguhnya dalam hidup Anda? Bukankah ayat firman Tuhan berkata, kalau kamu setia dengan perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara dan tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Edwin Louis Cole pernah berkata, your faithfulness makes you trustworthy to God. Saudara, dikatakan kesetiaan Anda akan membuat Anda menjadi orang yang trustworthy, layak dipercaya oleh Tuhan, saudara. Itu sebabnya mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang purity, menjadi orang-orang yang benar-benar mengambil tanggung jawab dimulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Itu bicara tentang kesetiaan, saudara. Dan yang keempat, saudara, what is the key untuk menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan? Yaitu disiplin dan konsisten, saudara. Disiplin dan konsisten adalah hal yang sangat mirip, saudara. Dan keduanya saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Saudara, saya katakan untuk menjadi disiplin haruslah dilakukan dengan konsisten, dengan setia, saudara. Untuk menjadi konsisten harus dilakukan dengan disiplin terus-menerus. Anda nggak akan bisa menjadi disiplin kalau Anda nggak lakukannya secara konsisten, saudara. Dan Anda juga nggak bisa menjadi konsisten kalau Anda nggak melakukannya dengan disiplin terus-menerus, saudara. Jadi dua hal ini adalah sesuatu yang sangat berhubungan satu sama lain, berkaitan erat satu sama lain. Disiplin dalam hal apa? Saya percaya disiplin dalam hal rohani dan disiplin juga dalam hal jasmani, saudara. Lakukan segala sesuatu baik jasmani maupun rohani dengan benar, bahkan dikatakan dengan excellence, saudara. Namun dengan konsisten atau dengan setia. Maka saya percaya kepercayaan itu pasti akan datang dalam kehidupan Anda, baik dalam jasmani maupun rohani. Saya percaya sekali banyak yang bisa memulai, banyak yang bisa melakukan hal-hal yang excellent, saudara, hal-hal yang luar biasa. Tapi mereka tidak melakukan itu secara konsisten. Mereka hanya melakukan sekali atau sesekali. Atau bahkan ketika dilihat orang, dinilai orang, sehingga tidak terus-menerus secara konsisten dan disiplin. Saya berdoa supaya Anda bisa melakukan hal yang excellent, hal-hal yang dahsyat, bukan sekali-sekali. Atau tunggu dilihat orang ketika dikasih tanggung jawab dan dilihat oleh banyak orang. Tapi Anda lakukan itu terus-menerus secara konsisten dan secara disiplin. Maka saya percaya definitely orang yang melihat akan memberikan kepercayaan yang lebih banyak dalam kehidupan Anda, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya sekali lagi sama-sama, mari kita sama-sama lakukan secara disiplin, saudara. Disiplin is the consistency of action, saudara. Saya terlalu percaya disiplin adalah sesuatu action yang kita lakukan secara konsisten, terus-menerus dilakukan dengan sebuah kedisiplinan dan dilakukan dengan terus-menerus. That is disiplin, saudara. Dilakukan secara terus-menerus dan secara konsisten, saudara. Hal yang terakhir, lalu saya akan tutup, saudara, yaitu the blessing. What is the blessing daripada
kepercayaan. Ketika kita menjadi orang yang trustworthy, what a blessing daripada orang-orang yang trustworthy, yang dipercaya sama Tuhan, saudara. Berapa banyak orang yang percaya ketika kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan, ada berkat yang dahsyat, ada berkat yang luar biasa. Dari tempat ini saya berdoa ketika Anda mendengar program Amin dimanapun Anda berada, mari kita menjadi orang yang trustworthy. Bahkan saya berdoa setelah Anda mendengar firman ini, Anda diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukannya, sehingga Anda dan saya mulai akan dipercayakan Tuhan. Walaupun mulai dari yang kecil, saudara, tapi kita setia lakukan dengan konsisten, dengan penuh disiplinan, dan saya percaya akan ada berkat-berkat yang ajaib, dan akan ada tanggung jawab kepercayaan yang lebih besar, sampai akhirnya dia mempercayakan kemuliaannya dirinya dalam kehidupan Anda dan saya. What is the blessing daripada yang namanya, saudara, trustworthy, orang yang bisa dipercaya? Hal yang pertama, saudara, dikatakan, saudara, abundant with blessing, saudara. Saya percaya orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. That is what the Bible say. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi garis bawahi kata ayat ini. Orang yang dapat dipercaya, orang yang trustworthy, saudara, mendapat banyak berkat, saudara. Kalau Anda perhatikan ayat ini, ada beberapa terjemahan tentang mendapat banyak berkat. Dalam Amplified Bible dikatakan abound with the blessings. Lalu dalam Hebrew chapter dikatakan, saudara, full of blessing, berkat yang penuh melimpah, saudara. Dalam Living Bible dikatakan get a rich reward, saudara. Kita akan dapat reward yang kaya, yang berlimpah, saudara. Dalam Net, saudara, dikatakan have abundance of blessing, saudara. Kita memiliki abundance of blessing, saudara. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan akan diberkati Tuhan, saudara. Dalam terjemahan lain CLV dikatakan have many blessings, saudara. Memiliki banyak berkat, saudara. Dari semua terjemahan ini I have a conclusion, saudara. Artinya kalau Anda menjadi orang yang bisa dipercaya, maka Anda akan mendapat banyak berkat, saudara. Dan ingat garis bawahi, saudara, blessing gak melulu bicara tentang duit. Amin, saudara. Blessing tidak bicara always tentang duit, saudara. Tapi blessing juga bicara tentang kesehatan Anda. Blessing juga bicara tentang keharmonisan keluarga. Blessing juga bicara tentang waktu. Blessing juga bicara tentang shalom, damai sejahtera, sukacita, dan semua hal yang baik yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan Anda. Yang saya tahu cuma satu, kalau Anda menjadi orang yang trustworthy, dikatakan many blessing, abundant of blessing. Dan dikatakan, saudara, banyak berkat yang Tuhan akan siapkan dalam kehidupan Anda. Saya percaya hidupmu, keluargamu, pelayananmu, semua yang kau lakukan akan ada shalom, akan ada sukacita, akan ada berkat yang rohani, tapi juga akan ada berkat yang jasmani, saudara. Dikatakan abundant of blessing, artinya ada begitu banyak berkat-berkat yang akan Anda terima ketika Anda menjadi orang yang bisa dipercaya atau trustworthy. Hal yang kedua, what a blessing. Berkat apa yang kita akan terima ketika kita menjadi orang yang trustworthy, bisa dipercaya? Hal yang kedua adalah akan diberikan otoritas. Jadi yang pertama, you have more blessing, you have many blessing. Dan yang kedua, you have authority. Kamu memiliki otoritas karena Tuhan akan memberikan otoritas. Keluaran 18 ayat 21 berkata, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa ini orang-orang yang cakap, takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang membenci pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Artinya kalau Anda menjadi golongan orang yang trustworthy, dapat dipercaya, Tuhan akan mempercayakan otoritas. Anda akan menjadi pemimpin, mungkin 10 orang, mungkin 50 orang, 100 orang, ribuan orang. Artinya saudara, dimulai dari hal yang kecil, tanggung jawab yang kecil, Anda akan dijadikan pemimpin, Anda akan diberikan otoritas, saudara. Dan dengar baik-baik, tingkat kepercayaan atau dapat dipercaya
akan menentukan otoritas seseorang, kedudukan orang. Semakin Anda bisa dipercaya, Tuhan akan naikin otoritas, Tuhan akan naikin kapasitas. Semakin Anda bisa dipercaya, Anda semakin murni hatinya, pikiran Anda, hati Anda gak tercemar dengan semua yang Tuhan sudah kasih dalam hidup Anda. Dia akan percayakan yang lebih besar lagi. Dia akan percayakan terus, tingkatkan terus kepercayaan demi kepercayaan dan otoritas. Sekali lagi, tingkat kepercayaan yang Tuhan berikan, otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya tergantung seberapa besar Anda bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara. Ketika Tuhan mempercayakan 10, Anda bisa dipercaya, Tuhan akan kasih kepercayaan yang lebih banyak. Ketika Anda dikasih 100, Anda bisa jalankan kepercayaan Tuhan, Tuhan akan kasih Anda 1000 dan seterusnya. Jadi sekali lagi, semua otoritas tergantung seberapa Anda bisa dipercaya Tuhan, saudara. Sekali lagi, ketika kita bisa dipercaya dalam dunia kerja bahkan sekalipun, maka pemimpin kita, atasan kita pun pasti akan memberikan otoritas. Anda dikasih jadi salesman, Anda bisa dipercaya, Anda akan naik jadi supervisor. Anda jadi supervisor, Anda bisa dipercaya, Anda akan jadi manager, Anda akan jadi general manager, CEO dan sebagainya. Semakin Anda bisa dipercaya, maka pengaruh otoritas yang dipercayakan dalam hidup Anda akan semakin meningkat. Sama halnya dalam dunia rohani, ketika Anda menjadi orang yang bisa dipercaya, maka saya percaya Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi dalam kehidupan Anda. Tapi sekali lagi, my conclusion, saudara, jangan cuma mau otoritas atau blessing tentang uang atau jasmani. Tapi hari ini saya berbicara, semua hal akan dipercayakan Tuhan. Dan yang paling kita rindukan adalah Tuhan mempercayakan dirinya kepada setiap kita yang percaya. Katakan amin. Saya berdoa hari ini, this morning, pagi hari ini, biar kita yang sudah mengikut Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, bukan cuma kita percaya dan melayani Tuhan, tapi Tuhan sendiri mempercayakan dirinya, mempercayakan hidupnya, mempercayakan glory kemuliaannya dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita berdoa sama-sama, saudara. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Biarlah hari ini Tuhan, kami sadar dengan semua yang Tuhan sudah bagikan hari ini. Biar kami bisa merefleksikan dalam kehidupan kami dan kami merubah kehidupan kami. Tuhan, biarlah hari ini kami menjadi orang-orang yang trustworthy, yang bisa dipercaya. Kami menjadi orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang jujur Tuhan. Dan biar kami bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Hari ini aku berdoa, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Bless them, Lord, with abundantly and overflowing in Jesus mighty name. Aku berdoa Tuhan, firman pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami berdoa semua kami yang mendengar, kami bisa merenungkannya dan kami melakukannya, dibantu oleh Roh Kudus, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk kami menjadi orang yang trustworthy, dapat dipercaya. Kami enggak tertarik Tuhan 100% hanya cuman hal-hal yang jasmani. Tapi lebih lagi itu Tuhan, kami kepingin Engkau mempercayakan dirimu kepada kami. Engkau mempercayakan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Selain daripada hal-hal yang jasmani yang kami perlukan. Tapi yang paling kami perlukan adalah Engkau mempercayakan dirimu. Sehingga kami boleh mengalami the glory yang sejati, yaitu dirimu sendiri ya Bapa. Bahwa setiap umat-Mu, I bless them. Lord, aku berdoa, biarlah Tuhan mulai hari ini kami boleh mengalami Engkau secara nyata lebih lagi. Dan Engkau mempercayakan dirimu sehingga kami boleh mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup kami. Sekali lagi, bless all your people. I speak life, I speak breakthrough, healing and restoration to all your people. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed. Amen. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ingatkan Anda, mari kita bukan cuma orang-orang yang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, melihat Tuhan dan ikut percaya kepada Tuhan karena melihat mujizat, melihat hal-hal yang supranatural, walaupun itu baik saudara. Tapi biarlah kita menjadi orang trustworthy, dipercaya Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda menjadi orang kepercayaan Tuhan, you have many blessing and God give you authority. In Jesus mighty name, and see you again in the next. Amen. God bless you and have a great day this morning. Hallelujah.